dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya baik dong. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami hari ini dapat memulai ibadah sekolah minggu di hari ini Tuhan. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Laskar Kristus, Siap. Yes, yes, yes. sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil. Ku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Sekali lagi, Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke adik-adik, saatnya untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai
berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah selesai dengan memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau dengarkan bagian firman-Mu. Engkau berkati kami, berkati guru sekolah minggu kami yang akan bawa kami dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat jatuh di dalam tanah hati kami yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Selamat sore, ketemu lagi dengan Kak Ica di sore hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan membawa sukacita tentunya untuk adik-adik semua di sore ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat dari awal kita ibadah pasti ada sedikit beda ya. Nah, bedanya di mana?
Hari ini kita menggunakan pita merah putih ya. Adik-adik lihat Kak Ebi, Kakak Sil, juga Kak Ica. Nanti juga dengan Kakak Jen menggunakan pita merah putih. Adik-adik tahu kira-kira dalam rangka apa ya kita menggunakan pita merah putih ini? Nah, adik-adik semua, untuk ketahuan adik-adik, 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Yang adik-adik yang sudah bersekolah sampai di kelas 6 atau bahkan sudah di SMP pasti sudah tahu ya kira-kira makna dari Sumpah Pemuda itu untuk apa. Tentunya sudah tahu ya adik-adik. Nah, di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kisah seorang Nehemia. Nah, adik-adik tentunya juga sudah mendengar cerita ini ya. Nah, Nehemia adalah seorang juru minuman dari Raja Artasasta ya. Nehemia ditugaskan khusus untuk menyajikan minuman kepada raja. Nah, sebelum raja mencicipi minuman itu, Nehemia sudah lebih dulu mencicipinya adik-adik. Nah, suatu hari Nehemia ini dia terlihat sedih. Dan ketika dia menuangkan minuman kepada raja, raja melihat bahwa hari ini Nehemia kelihatan sangat sedih. Kenapa ya? Nah, adik-adik, Nehemia berdoa untuk Tuhan supaya ketika dia menceritakan kepada raja, maka raja akan mendengarkan ceritanya dan mengabulkan permintaannya. Adik-adik sudah tahu ya pasti Nehemia itu sedih karena apa? Sudah tahu belum? Nah, kalau ada yang belum tahu kenapa sampai Nehemia sedih, ceritanya Nehemia itu sedih dari bangsa Israel itu merasakan kesedihan karena tembok Yerusalem itu runtuh menjadi puing-puing. Adik-adik lihat sendiri di video tadi bagaimana ceritanya sehingga Nehemia bertekad untuk membangun lagi tembok Yerusalem ya. Nah, adik-adik semua, dari cerita Nehemia yang adik-adik sudah nonton tadi, di sini kita akan mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kita harus merasakan kesedihan yang dirasakan oleh komunitas kita. Komunitas di sini bisa keluarga kita, bisa teman-teman kita di sekolah, teman-teman di sekolah minggu, atau teman-teman di sekitar lingkungan ketika adik-adik bermain ya. Nah, adik-adik, Nehemia merasakan kesedihan karena bangsanya itu sedih ya, karena tembok Yerusalem runtuh. Nah, dengan demikian di sini kita harus berempati, harus merasakan kesedihan yang dirasakan orang lain. Yang kedua adik-adik, Nehemia bekerja sama. Intinya bahwa ketika pekerjaan itu harus cepat selesai atau kita mau pekerjaan kita cepat selesai, kita harus saling bekerja sama, bekerja bersama-sama. Nah, itu tujuan kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai. Nehemia tidak mungkin kan membangun tembok Yerusalem itu sendiri. Dia harus membangunnya bersama dengan orang-orang Israel yang lain. Tapi adik-adik, di sini ada sesuatu yang terjadi. Kerjasama itu bisa berjalan, tetapi ada juga tantangan yang mereka hadapi. Tantangannya apa adik-adik? Ada orang yang tidak suka mereka membangun, bahkan mereka itu mengejek-ngejek ya Nehemia dengan orang-orang yang bekerja, mengajak untuk berperang juga. Nah, sehingga Nehemia membagi 2 kelompoknya ya. Ada yang bertugas untuk menjaga keamanan dan memegang senjata, parang dan sebagainya, dan yang sisanya digunakan untuk bekerja. Adik-adik, Nehemia begitu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk bangsa Israel ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan semua hambatan itu dapat selesai. Adik-adik juga dapat mencontohi hal ini ya, bahwa dalam hidup kita harus tetap berserah untuk Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, pasti ada jalan keluarnya. Oke adik-adik, jadi demikianlah manfaat atau kisah Nehemia yang dapat kita pelajari di hari ini. Kiranya adik-adik semua dapat mencontohi yang dilakukan oleh Nehemia ya adik-adik ya. Nah, oke adik-adik, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan kita di sore hari ini,
Kakak Ica ajak kita semua untuk duduk tenang, lipat tangan, lalu kita akan berdoa. Bagi adik-adik yang merasa bahwa selama hidupnya ini saya suka mengganggu orang lain, saya tidak suka bekerja sama dengan orang lain, atau saya merasa minder, tidak ingin bergabung dengan orang lain untuk bekerja bersama-sama, hari ini Kak Ica ajak adik-adik semua untuk mengangkat tangan. Kita akan berdoa minta Roh Kudus supaya menuntun adik-adik agar dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat merasakan kesedihan orang lain, dan tentunya yang pasti mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik. Tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kami selain Engkau. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk tetap bersyukur, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika tantangan kami hadapi, Tuhan sanggup untuk menolong kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mengasihi, untuk merasakan kesedihan orang lain, untuk berempati terhadap orang lain, untuk mau bekerja sama dengan orang lain Tuhan. Ketika anak-anak ini ada yang tidak suka bekerja sama dengan orang lain, atau ada yang merasa minder, ada yang merasa bahwa dia mampu sehingga dia tidak memerlukan orang lain, ampunilah kami. Tetap Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, supaya kami mau bisa bekerja sama dengan orang lain, menghargai orang lain dalam setiap pergaulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua, mama, papa di rumah yang senantiasa bersama dengan adik-adik, mendampingi adik-adik di dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, jaga, lindungi, dan pelihara kami, anak-anak dimanapun kami berada. Tuhan Yesus biarlah senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan di hari ini mau memakan tempat di lubuk hati adik-adik yang paling dalam. Kiranya segala sesuatu yang adik-adik lakukan hanya untuk dan hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik selamat sore, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama kajian di sore hari ini. Dan kajian akan membawakan ayat emas kita yang terambil dari kitab Galatia 6 ayatnya yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, Kak Kajian percaya bahwa ayat emas ini menjadi kekuatan dan semangat buat adik-adik semua. Mengakhiri ibadah sekolah minggu di saat ini, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian dan juga kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah melayani, juga anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di mana saja kami ada, perlindungan-Mu di atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.